Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandatul Nafi, saya dari Prodi MPI A3. Di sini saya akan menjawab soal kelas filsafat pendidikan, yaitu apa-apa saja persoalan yang terjadi dalam dunia pendidikan kita di Indonesia saat ini, sehingga pendidikan kita masih sangat jauh tertinggal dari negara-negara lain. Yang pertama itu pendidikan belum merata. Terus yang kedua, kualitas guru yang biasa. Yang ketiga, kesadaran akan pendidikan yang rendah. Yang keempat, fasilitas yang tidak memadai. Kemudian anggaran untuk pendidikan yang menguap. Kemudian apa sebenarnya masalah pendidik atau guru kita saat ini dan bagaimana solusinya? Yang pertama, kurang persiapan dalam mengajar, perilaku siswa yang beragam, bantu temukan minat dan bakat siswa, kemudian konsentrasi siswa kurang, kemudian pengajaran yang kreatif, terus kurang interaksi dalam pelajaran, kemudian sering merasa paling benar, daya serap siswa, terus kurang menjadi contoh, dan siswa kurang disiplin. Solusinya yaitu meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Yang kedua, meningkatkan kualitas belajar mengajar. Yang ketiga, pemerataan tenaga pendidik serta fasilitas yang memadai. Yang keempat, masalah pendidikan di Indonesia sangat perlu diperhatikan. Karena ketika pendidikan suatu negara sudah lemah, maka tentu sumber daya manusia akan lemah pula. Ketika sumber daya manusia lemah, maka yang akan terjadi adalah kita akan mudah dibodohi oleh negara-negara lain dan bahkan berisiko untuk dijajah. Maka dari itu, pendidikan membutuhkan perhatian besar dalam masalah ini. Dan melihat segala permasalahan di Indonesia, kita harus sadar dan bergerak bagaimana mengatasi permasalahan tersebut atau solusi dari permasalahan tersebut. Soal selanjutnya yaitu ada apa sebenarnya dengan peserta didik kita saat ini dan bagaimana solusinya. Yang pertama, karena faktor intern ini meliputi gangguan psikofisik, yaitu yang bersifat kognitif seperti rendahnya kapasitas intelektual. Yang kedua, yang bersifat afektif, antara lebihnya emosi dan sikap, kelemahan emosional seperti merasa tidak aman, kurang menyelesaikan diri, serta ketidakmatangan emosi. Yang ketiga, yang bersifat psikomotor, antara lain terganggunya alat indera, cacat tubuh, serta kurang berfungsinya organ-organ perasaan. Yang keempat, kurangnya motivasi belajar akan menyebabkan anak tahu siswa malas belajar. Yang kelima, konsentrasi belajar yang kurang baik, kemudian kurang perhatian dan minat terhadap pelajaran sekolah, malas dalam belajar, dan sering bolos atau tidak mengikuti pelajaran. Kemudian faktor kedua, external faktor, yaitu meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan siswa yang tidak kondusif bagi terwujudnya aktivitas belajar, yang termasuk dalam faktor ini yaitu pertama lingkungan keluarga, seperti tidak keharmonisan hubungan antara ayah dan ibu dan rendahnya tingkat ekonomi keluarga serta sikap orang tua yang tidak memperhatikan anaknya. Kemudian yang kedua, lingkungan masyarakat seperti wilayah yang kumuh, kemas permainan yang nakal, dan kemudian lingkungan sekolah seperti kondisi dan letak gedung sekolah yang buruk, seperti dekat pasar seperti dekat pasar, kemudian kondisi guru serta alat-alat belajar yang berkualitas rendah. Yang keempat, guru sebagai pembina siswa belajar, yaitu guru pengajar yang mendidik. Dia tidak hanya mengajar bidang studi yang sesuai dengan keahliannya, tetapi juga menjadi pendidik pemuda generasi bangsa. Yang kelima, kurikulum sekolah. Adanya kurikulum baru akan menimbulkan masalah seperti tujuan yang akan dicapai. Mungkin juga berubah. Isi pendidikan berubah, kegiatan belajar mengajar juga berubah, serta evaluasi berubah. Yang keenam, metode belajar yang kurang memadai. Kemudian ada solusinya, yaitu solusi yang bisa dilakukan oleh orang tua maupun guru untuk meningkatkan minat belajar siswa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menanamkan pengertian yang benar tentang belajar pada siswa sejak dini, menumbuhkan inisiatif belajar mandiri pada siswa, menambahkan kesadaran serta tanggung jawab sebagai pelajar pada siswa, merupakan hal-hal lain yang bermanfaat jangka panjang. Yang kedua, berikan intensif jika siswa belajar. Intensif yang dapat diberikan ke siswa tidak selalu berupa materi, tetapi juga berupa penghargaan dan perhatian. Yang ketiga, orang tua sering mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang diajarkan di sekolah pada anak, sehingga orang tua tahu perkembangan anak di sekolah. Yang keempat, guru dalam mengajar harus melibatkan anak secara aktif melalui kegiatan diskusi, tugas kelompok agar anak tidak bosan di dalam kelas. Karena metode guru yang mengajar dengan berceramah saja akan membuat siswa merasa bosan dan tidak memperhatikan. Yang kelima, guru harus mempunyai model pembelajaran yang bervariasi dalam setiap pertemuan agar tidak monoton, sehingga siswa semangat dengan metode pembelajaran yang baru. Yang keenam, menciptakan suasana belajar yang baik dan nyaman. Orang tua memberikan perhatian dengan cara mengarahkan dan mendampingi anak saat belajar. Yang selanjutnya itu ada apa sebenarnya dengan sarana dan prasarana pendidikan kita saat ini.
Dan bagaimana pula solusinya? Masalah yang umum terjadi di Indonesia saat ini adalah banyaknya sekolah dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan masih banyak kekhawatiran terutama di sekolah-sekolah terpencil. Fasilitas yang tidak memadai atau tidak memadai seperti kelas bocor, bangku, meja rusak, dan sebagainya macamnya. Demikian pula sarana dan prasarana yang kurang memadai. Kurangnya tenaga kependidikan yang profesional dapat menimbulkan permasalahan kurangnya pendidikan karena kurangnya fasilitas sekolah dan kurangnya pembelajaran pada saat itu. Sementara di daerah terpencil minimnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, termasuk sumber daya manusianya sendiri, dapat berdampak pada pembangunan pendidikan. Akibatnya, banyak peserta didik yang merasakan dampak dan kerugian dari isu tersebut dan mengorbankan kurangnya perhatian pemerintah terhadap masa depannya. Padahal, siswa yang tinggal di daerah terpencil memiliki semangat belajar yang tinggi, meskipun fasilitasnya tidak memadai. Hal ini membuktikan bahwa kurang diperhatikannya sekolah-sekolah di daerah terpencil, karena keterbatasan sarana dan prasarana. Fasilitas yang dijanjikan pemerintah tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal, dan bakat para siswa tersebut tidak dapat dikembangkan. Kemudian solusinya, yaitu pemerintah juga harus meningkatkan lagi fasilitasnya yang ada di sekolah agar siswa dapat belajar dengan nyaman terhadap fasilitas yang memadai tersebut. Jika fasilitas terpenuhi, maka dapat memudahkan siswa dalam modifikasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dengan itu, pemerintah harus melakukan bantuan kepada daerah yang terpencil supaya pendidikannya bisa berkembang dan juga dapat mencapai tujuan pendidikannya. Padahal, jika pendidikannya disusun secara sistematis dan memiliki rencana yang baik dan bagus, maka akan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Serta kurangnya peruntukan dana yang terhambat dalam banyak hal penyalahgunaan dana sekolah dan adanya yang tidak bertanggung jawab dalam hal pendanaan keuangan sehingga dapat menghambat proses pendidikan dalam pembelajaran. Pemerintah yang kurang tegas dalam menangani orang yang menyalahgunakan dana serta tidak bertanggung jawab terhadap amanahnya. Oleh karena itu, yang harus dilakukan saat ini supaya permasalahan tersebut dapat diperbaiki atau dapat diselesaikan dengan cara mengorganisir koordinasi antara pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Apalagi sampai daerah yang terpencil sehingga tidak terputusnya komunikasi. Dan pada problematika ini, cara pendidikan di Indonesia yang dilakukan adalah dengan pendidikan pembelajaran yang harus belajar dengan efektif. Kemudian selanjutnya, ada apa sebenarnya dengan kurikulum pendidikan kita? Mengapa selalu berubah? Dan kemudian jelaskan. Faktor penyebab kurikulum pendidikan selalu berubah, yaitu yang pertama, perkembangan zaman, kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketiga, pertumbuhan penduduk, yang ketiga, pertumbuhan penduduk. Kemudian alasan pentingnya perubahan kurikulum yaitu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Kurikulum memang harus berubah. Mengapa? Kurikulum harus berubah untuk menjawab tantangan zaman. Kurikulum tidak dapat dipergunakan dalam satu waktu terus-menerus karena dunia terus berubah. Maka dunia pendidikan sebagai pilar utama dalam membangun dan mendidik generasi harus pula turut berubah. Kemudian terjadinya seperti pandemi kemarin, terjadinya pandemi COVID-19 saja sudah meluluh lantahkan dunia pendidikan sedemikian rupa. Guru kesulitan mengajar, murid kesulitan mengerjakan tugas, dan orang tua juga tak kalah pusing membantu putra-putri mereka belajar. Selanjutnya jelaskan pula masalah-masalah lain yang menurut Anda penting dan menjadi penyebab rendahnya kualitas pendidikan kita serta solusinya. Masalah pertama yaitu rendahnya kualitas sarana fisik, yang kedua rendahnya kualitas guru, yang ketiga rendahnya kesejahteraan guru, yang keempat rendahnya prestasi siswa, yang kelima kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan, dan yang keenam rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, yang ketujuh mahalnya biaya pendidikan. Adapun solusinya khususnya yang menyangkut perihal pembiayaan seperti rendahnya sarana fisik, kesejahteraan guru, dan mahalnya biaya pendidikan berarti menuntut juga perubahan sistem ekonomi yang ada. Akan sangat kurang efektif kita menerapkan sistem pendidikan Islam dalam atmosfer sistem ekonomi kapitalis yang kejam. Maka sistem kapitalisme saat ini wajib dihentikan dan diganti dengan sistem ekonomi Islam yang menggariskan bahwa pemerintahlah yang akan menanggung segala pembiayaan pendidikan negara. Kemudian rendahnya kualitas guru, misalnya di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru, melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Rendahnya prestasi siswa, misalnya diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran, meningkatkan alat-alat peraga dan sarana-prasarana pendidikan, dan sebagainya. Soal yang kedua, mengapa para pendiri negara kita merumuskan dan memilih Pancasila sebagai falsafah negara kita dan menjelaskan landasan filosofisnya.
landasan filosofi landasan filosofis Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu pertama, filsafat Pancasila sebagai genetivus, objektivus, dan subjektivus, yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai objek yang dicari dasar landasan filosofisnya berdasar sistem dan cabang-cabang filsafat. Sedangkan Pancasila sebagai genetivus subjektivus maksudnya adalah nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi sebagai berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, dasar ontologis filsafat Pancasila. Ontologi itu kan ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada keberadaan atau eksistensi. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Sila-sila Pancasila masing-masing bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, yaitu monopluralis atau monodualis, karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis. Subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila yaitu adalah manusia. Kemudian yang ketiga, dasar epistemologis Pancasila. Pancasila epistemologi ini kan adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu dan pengetahuan. Terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu tentang sumber pengetahuan manusia, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, tentang watak pengetahuan manusia. Yang keempat, dasar aksiologis filsafat Pancasila. Di sini ada kita perlu tahu dulu, aksiologi itu kan teori nilai. Teori nilai itu yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Kemudian aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila yang terdiri dari ada nilai dasar, nilai instrumental, nilai praktis. Kemudian alasan mengapa para pendiri negara kita merumuskan dan memilih Pancasila sebagai falsafah negara kita, yaitu yang pertama, berdasar dari tradisi dan budaya bangsa Indonesia. Dua, telah ada sejak adanya bangsa Indonesia diangkat. Yang ketiga, maksudnya nomor 2, telah ada sejak adanya bangsa Indonesia. Yang kedua, diangkat dari pengalaman bangsa Indonesia. Yang keempat, merupakan kesepakatan bersama. Jelaskan nilai-nilai luhur apa yang terkandung dalam Pancasila dan korelasinya dengan pendidikan nasional Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, yang pertama adalah ketuhanan, yaitu ada yang mengemani adanya Tuhan yang Maha Esa dan mengikut perintah serta larangannya, saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama, memiliki rasa toleransi dalam kehidupan beragama, tidak memaksakan kehendak antar umat beragama, tidak mencemooh dan merendahkan agama orang lain. Kedua, nilai kemanusiaan. Seluruh rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, masyarakat, dan lainnya. Tidak ada perbedaan sosial antara sesama rakyat Indonesia. Mengutamakan sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan antar rakyat Indonesia, saling menghargai pendapat. Dan ketiga, nilai persatuan. Menggunakan bahasa persatuan Indonesia, memperjuangkan dan mengharumkan nama Indonesia, cinta terhadap tanah air, mengutamakan kesatuan dan persatuan, berjiwa patriotisme dimanapun kalian berpijak. Yang keempat, nilai kerakyatan. Pemimpin bangsa Indonesia harus bijaksana, mengutamakan kekeluargaan, kedaulatan bangsa berada di tangan rakyat, kebijakan dalam mengambil solusi, keputusan bersama pengambilannya harus melalui musyawarah, tidak memaksakan kehendak. Yang kelima, nilai keadilan. Harus menerapkan perilaku adil dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik, harus menghormati hak dan kewajiban setiap orang, perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia, menggapai tujuan adil dan makmur, mendukung kemajuan dan pembangunan Indonesia. Pancasila merupakan dasar bagi bangsa Indonesia dalam menata kehidupannya, termasuk di dalam menata pendidikan. Isi dari kelima sila Pancasila akan berdampak pada beberapa kinerja dari proses pendidikan, seperti metode pembelajaran yang akan dilaksanakan dan materi yang akan disampaikan agar sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia. Soal selanjutnya, bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan Indonesia? Dalam dunia pendidikan, menerapkan nilai-nilai Pancasila untuk peserta didik di era globalisasi ini bisa dilaksanakan dalam momentum-momentum yang tepat, seperti pada saat peringatan Hari Sumpah Pemuda, Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan hari-hari besar nasional lainnya. Memberikan dorongan agar peserta didik berusaha mengukir prestasi gemilang, belajar dengan sungguh-sungguh untuk berkontribusi mengharumkan nama bangsa dan negeri tercinta.
menanamkan kecintaan serta bangga menggunakan produk-produk dalam negeri untuk kemajuan ekonomi negara. Apa dampak negatif yang akan ditimbulkan jika pendidikan kita tidak diwarnai atau tidak dipengaruhi oleh Pancasila? Yang pertama, lunturnya jiwa patriotisme atau cinta tanah air. Yang kedua, hilangnya identitas bangsa dan negara akibat lunturnya budaya asli. Ketiga, keturunan bangsa Indonesia di kedepannya tidak rusak atau tidak menjalani nilai Pancasila. Keempat, munculnya kesenjangan sosial karena persaingan ekonomi yang bebas. Kelima, produk asli bangsa Indonesia akan lebih direndahkan dibanding barang hasil produk impor karena rakyat Indonesia lebih bangga menggunakan barang negara lain. Soal nomor 3, bagaimana sebenarnya konsep learning society itu? Learning society itu memberdayakan peran masyarakat dan keluarga dalam bidang pendidikan. Selama ini, peran lembaga pendidikan formal dalam arti sekolah yang baru mendapatkan perhatian, sementara pendidikan non formal dan informal di Indonesia belum mendapatkan perhatian. Mulai mendapatkan perhatian hanya dalam porsi yang sedikit. Learning society secara praktek sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia, meski belum secara maksimal, namun secara konsep masih meraba-raba. Mengapa semua masyarakat harus selalu belajar? Karena hidup itu adalah sebuah proses. Karena ilmu dan pembelajaran bisa kita dapatkan dari mana saja. Yang ketiga, karena terus belajar akan mengantarkan kita kepada kesuksesan. Kemudian karena akan selalu ada hal baru untuk dipelajari. Ada juga ketika kita berhenti belajar, itu artinya kita berhenti berusaha. Bagaimana strategi efektif Anda untuk mempraktekkan dan membudayakan learning society di lingkungan tempat tinggal? Yang pertama, merumuskan capaian pembelajaran. Kedua, memetakan serta mengorganisasikan bahan pembelajaran langkah. Yang ketiga, menetapkan dan menentukan aktivitas pembelajaran sinkron dan asinkron. Yang keempat, merancang aktivitas pembelajaran sinkron. Bagaimana konsep ide pendidikan multikultural, apa manfaatnya dan apa pula dampak negatifnya bila pendidikan multikultural ini tidak dipahami dan tidak diimplementasikan oleh bangsa Indonesia. Pertama, konsep pendidikan multikultural, yaitu setiap peserta didik harus diberikan kesempatan yang sama tanpa memandang perbedaan kondisi, baik suku, budaya, jenis kelamin dan lainnya. Mereka berhak mendapatkan kesamaan di semua aspek pendidikan. Kedua, manfaat pendidikan multikultural, yaitu sebagai langkah penguatan karakter pada peserta didik. Kemudian sebagai upaya untuk mengajarkan pada peserta didik bahwa konflik itu selalu ada, sehingga mereka bisa mengedepankan perilaku positif di tengah keberagaman. Kemudian sebagai upaya pembinaan akan pentingnya menjaga keutuhan bangsa yang di dalamnya memuat keberagaman. Kemudian dampak negatif bila pendidikan multikultural ini tidak dipahami dan tidak diimplementasikan oleh bangsa, itu yang pertama, keragaman identitas budaya daerah. Dua, pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Tiga, kurang kokohnya nasionalisme. Keempat, fanatisme sempit. Yang kelima, konflik kesatuan nasional dan multikultural. Kelima, kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antara kelompok budaya. Demikian itu tadi jawaban soal UAS filsafat pendidikan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum.